Selamat pagi, salam fisika. Perkenalkan, nama saya Madeni Kanisayani dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika rotasi dari ketiga buah benda yang menggelinding dari satu bidang miring dengan ketinggian yang sama, dan juga mengenai hubungan antara proses termoregulasi dan konsep dari perpindahan kalor pada fisika. Baik, dari soal pertama dapat diketahui bahwa besaran yang ada dan satuannya yaitu sebagai berikut. Ada ketinggian bidang dengan satuan meter, momen inersia dengan satuan kilogram meter persegi, gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, kemudian jari-jari benda dengan satuan meter dan massa dalam satuan kilogram. Adapun konsep yang terlibat dalam permasalahan ini menurut saya yaitu ada hukum kekekalan energi mekanik dan juga momen inersia dari benda. Adapun logika penyelesaian masalah awalnya menurut saya yaitu dengan memasukkan rumus dari hukum kekekalan energi mekanik, sehingga kita mendapat bahwa energi potensial awal ketika semua benda itu masih berada di ketinggian paling atas itu sama dengan energi kinetik benda ketika ketiganya itu hampir menyentuh tanah. Karena benda menggelinding, maka tentunya energi kinetik terdiri dari dua komponen, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Kemudian, jika rumus diturunkan, akan didapatkan bahwa kecepatannya sama dengan akar 2 mgh dibagi I per R kuadrat tambah M. Kemudian, hal tersebut berhubungan juga dengan momen inersia karena tentunya benda tersebut bergerak ke bawah dengan cara menggelinding. Adapun kelereng, bola pingpong, dan juga cincin itu memiliki momen inersia yang berbeda-beda. Kelereng mewakili bola pejal, kemudian pingpong mewakili bola berongga, dan juga cincin mempunyai momen inersianya sendiri. Disesuaikan dengan rumus kecepatan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil momen inersia suatu benda, maka semakin besar kecepatan benda tersebut ketika meluncur di bidang miring. Dapat dilihat dari momen inersia benda yang berbanding terbalik dengan kecepatan benda ini. Penyelesaian masalahnya berhubungan dengan kesimpulan tadi. Kita asumsikan sekarang bahwa massa dan jari-jari dari ketiga benda tersebut adalah sama, sehingga momen inersia benda itu berdasarkan tabel ini, gambar ini, dapat diketahui bahwa kelereng lebih kecil dari pingpong, lebih kecil dari cincin untuk momen inersianya. Karena berdasarkan rumus ini, maka tentunya semakin kecil momen inersia suatu benda, maka semakin besar kecepatannya, sehingga kecepatannya itu adalah kelereng akan paling pertama menyentuh tanah, kemudian pingpong, lalu cincin. Jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa benda yang paling lambat mencapai dasar adalah cincin. Lanjut ke soal berikutnya yaitu mengenai suhu dan kalor. Dari soal tersebut dapat diketahui besaran yang ada dan satuannya yaitu kalor dengan satuan joule dan kalor laten dengan satuan joule. Penjelasan konsep yang digunakan yaitu konsep perpindahan kalor, yang mana itu terdiri dari konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Adapun logika penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama kita mengetahui pengertian dari keempat proses perpindahan kalor tersebut, kemudian mengidentifikasi perpindahan kalor, lalu menentukan hubungan antar proses perpindahannya. Untuk konduksi yaitu perpindahan panas dengan melibatkan kontak fisik, konveksi dengan perantara berupa fluida, radiasi tanpa melalui adanya kontak fisik namun melibatkan perantara berupa gelombang elektromagnetik, dan evaporasi yaitu penguapan panas dari permukaan tubuh dan saluran pernapasan. Penyelesaian masalahnya yaitu bahwa perpindahan panas antara tubuh dan lingkungan itu merupakan proses termoregulasi yang mana melibatkan konsep fisika dan biologi. Berikut adalah gambaran dari perpindahan panas antara tubuh dan lingkungan. Jadi, konduksi itu adalah terjadi karena adanya kontak fisik seperti kulit yang saling bersentuhan untuk saling mendekat badan, kedua tangan saling menempel, maka akan terjadi perpindahan panas secara konduksi. Untuk konveksi yaitu adanya perpindahan panas antara tubuh ke udara melibatkan fluida. Ketika panas di permukaan kulit, panas tersebut berpindah ke udara, lalu udara di atas permukaan kulit akan digantikan dengan udara yang baru. Hal ini terjadi sebagai bentuk adaptasi tubuh untuk menyesuaikan suhu dengan lingkungan. Ketika suhu lingkungan sama dengan suhu kulit, proses perpindahan panas akan terhenti. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan orang yang tinggal di pegunungan sudah terbiasa dengan suhu rendah. Jadi, alasan dari kecenderungan tersebut adalah suatu bentuk adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Di saat termoregulasi berlangsung, kita akan merasakan kedinginan dulu, lalu perlahan terbiasa ketika suhu sudah seimbang atau suhu antara di dalam tubuh dengan di lingkungan itu sudah sama. Sekian dari saya, ada
saudaraku, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari soal pertama bahwa dinamika rotasi dari ketiga benda dengan berbeda jenis yang digelindingkan dari ketinggian yang sama itu dapat dihitung dengan cara mengidentifikasi hukum kekekalan energi mekanik pertama, lalu kemudian mengidentifikasi momen inersia dari masing-masing benda. Benda yang memiliki momen inersia paling kecil itu akan lebih dulu mencapai dasar. Kemudian dari soal kedua mengenai suhu dan kalor, adanya kecenderungan manusia untuk mempertahankan panas tubuhnya itu merupakan bentuk adaptasi manusia sebagai makhluk berdarah panas yang disebut sebagai termoregulasi, yang juga berhubungan atau berkaitan dengan konsep fisika yaitu perpindahan kalor, di mana melibatkan keempat perpindahan kalor tersebut prosesnya, namun didominasi dengan konduksi dan konveksi. Baik, sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam fisika.